Ya'juj dan Ma'juj Saka Skythia. Mitos terbunuhnya Cyrus the Great oleh Ratu Tomiris dari masa Geta. Kisah Raja Zulkarnain ke-24. Prolog. Pada konten kali ini, kami akan menanggapi komentar dan menjawab pertanyaan dari saudara Yusril 2381. Terlebih dahulu, marilah kita simak komentarnya secara lengkap sebagai berikut. Halo Min, percayakah admin bahwa Nabi Kurus atau Kores Agung syahid saat berperang melawan Tomiris? Bukankah ada banyak versi tentang kewafatannya? Seandainya beliau wafat saat berperang, bukan berarti perlindungan Tuhan lemah, melainkan dialah yang mencari kesahidan alaihissalam. Tanggapan pertama, Cyrus bukan nabi atau rasul. Terlebih dahulu, kami akan mengoreksi kalimat pertama. Berdasarkan sejumlah riwayat yang terpercaya dan mutawatir, diketahui bahwa Raja Kurus atau Kores Agung bukanlah seorang nabi. Dia bukan pula seorang rasul. Dia juga bukan malaikat. Dia adalah seorang manusia biasa, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Cyrus the Great adalah seorang raja besar yang adil, toleran, dan bijaksana. Seorang penguasa yang soleh dan beriman tauhid. Dia percaya kepada Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam inskripsi Yahudi, kitab Tanak, dia dianggap sebagai seorang Mesiah yang diurapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 539 sebelum Masehi, dia membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan dan perbudakan di Babilonia. Lalu dia mengizinkan seluruh Bani Israel untuk kembali ke negeri Yerusalem. Dia juga telah mengeluarkan dekret agar Kekaisaran Persia membangun kembali Bait Suci Haikal Solomon. Dana pembangunan Baitul Maqdis itu ditanggung sepenuhnya dari kas negara Persia. Akhirnya, pembangunan Bait Suci Yerusalem itu rampung pada masa Raja Darius the Great pada tahun 516 sebelum Masehi. Tanggapan kedua, mitos terbunuhnya Cyrus. Sebagian besar sejarawan modern percaya atas narasi Herodotus yang menduga Raja Kores Agung atau Cyrus the Great terbunuh oleh pasukan masa Geta. Lalu kepalanya dipenggal dan dihadiahkan kepada Ratu Tomiris. Namun, sebelum menanggapi narasi populer tersebut, kami akan menyebutkan detail kisah akhir hayat Raja Zulkarnain sebagai pendiri Kekaisaran Persia Akhemeniah menurut versi Herodotus. Karena kami menyadari bahwa sebagian penonton belum mengetahui kisah tersebut. Meninggalnya Cyrus versi Herodotus. Dalam karya monumental Herodotus, buku historis, dia menerangkan bahwa Raja Agung Kores meninggal dalam pertempuran sengit dengan gerombolan nomaden masa Geta, suku liar dan barbar dari gurun selatan Khawarazm dan gurun Kizilkum. Gurun ini terletak di Asia Tengah di antara Sungai Amudarya dan Sirdarya, suatu daerah yang dulu dikenal sebagai Transoxiana. Gurun ini merupakan bagian paling selatan dari wilayah stepa Eurasia, masuk wilayah negara Kazakhstan dan Uzbekistan modern. Cyrus mengikuti saran Croesus untuk menyerang bangsa nomaden masa Geta di wilayah mereka sendiri. Secara kultural, mereka terkait dengan bangsa Skythia. Mereka bertarung dengan menunggang kuda dan berjalan kaki. Untuk menaklukkan mereka,
Kores pertama-tama mengirimkan tawaran pernikahan kepada penguasa mereka, Ratu Tomiris. Namun, lamaran itu ditolaknya. Kores kemudian memulai upayanya untuk merebut wilayah Massagetha dengan paksa. Sekitar tahun 530 sebelum Masehi, dimulai dengan membangun jembatan ponton dan perahu perang yang menjulang tinggi di sepanjang sisi Sungai Oxus atau Amu Darya yang memisahkan mereka. Ratu Tomiris menantangnya untuk bertemu pasukannya dalam peperangan yang terhormat, mengundangnya ke suatu tempat di negaranya, 1 hari perjalanan dari sungai. Kores menerima tawarannya. Dia mengetahui bahwa pasukan Massagetha terbiasa dengan minuman anggur yang efeknya memabukkan. Lalu dia mendirikan kemah, kemudian meletakkan banyak minuman anggur di dalam kemah. Lalu dia meninggalkan kemah dengan membawa serta sebagian pasukan terbaiknya dan meninggalkan sebagian pasukan yang paling lemah. Panglima perang pasukan Massagetha ialah Jenderal Spargapises, yang juga putra Ratu Tomiris. Dia dan sepertiga pasukan Massagetha membunuh seluruh pasukan Persia yang ditinggalkan Kores. Kemudian mereka menemukan perkemahan itu penuh dengan makanan dan minuman anggur. Tanpa mengetahui akibatnya, mereka minum anggur itu hingga mabuk. Itu membuat kemampuan mereka untuk mempertahankan diri menurun saat mereka mendapat serangan mendadak dari pihak Kores. Pasukan Massagetha berhasil dikalahkan dan Spargapises bunuh diri setelah kesadarannya pulih. Selanjutnya, Ratu Tomiris mengecam taktik Kores yang dianggapnya sebagai licik, dan dia bersumpah akan membalas dendam. Kemudian dia memimpin sendiri gelombang kedua penyerangan. Kores akhirnya terbunuh, dan banyak korban berjatuhan di pihak Persia. Herodotus menyebutnya sebagai pertempuran paling sengit dalam karirnya dan sepanjang zaman kuno. Setelah itu, Ratu Tomiris memerintahkan agar tubuh Kores dibawa ke hadapannya. Kemudian dia memenggalnya, lalu mencelupkan kepalanya ke dalam wadah berisi darah sebagai balas dendam atas putranya yang tewas. Sebenarnya, Herodotus mengakui bahwa peristiwa ini adalah salah satu dari banyak versi kematian Kores yang dia dengar dari sumber yang dipandang dapat dipercaya. Pengujian narasi Herodotus. Kita akan mengetahui kualitas narasi Herodotus di atas setelah melakukan sejumlah pengujian ilmiah. Setidaknya ada 7 catatan kritis, yaitu 1. Pengujian narasi dengan fakta Croesus. 2. Pengujian narasi dengan fakta Cambyses kedua. 3. Pengujian narasi dengan narasi lainnya. 4. Pengujian narasi dengan ayat-ayat Al-Quran. 5. Sumber tertulis Herodotus. 6. Narasi tunggal. 7. Riwayat mursal. Pada konten kali ini, kami hanya melakukan pengujian ilmiah pada poin pertama saja, yakni pengujian narasi Herodotus dengan fakta Croesus. Kami akan menelaahnya secara global dan ringkas. Sedangkan 6 pengujian ilmiah berikutnya akan kami lakukan pada konten berikutnya, insya Allah. Pengujian narasi dengan fakta Croesus. Dari narasi Herodotus di atas, kita mengetahui bahwa Cyrus the Great melakukan kampanye militer ke negeri Massagetha mengikuti nasihat Croesus, mantan Raja Lydia, yang berkuasa dari tahun 560 sebelum Masehi hingga 547 sebelum Masehi. Mari kita simak pernyataan Herodotus berikut ini. Cyrus mengikuti saran Croesus untuk menyerang bangsa nomaden Massagetha di wilayah mereka sendiri. Analisis kritis. Kita mengetahui bahwa Croesus adalah Raja Lydia
yang berkuasa sejak tahun 560 sebelum Masehi. Dan pada tahun 547 sebelum Masehi, Raja Zulkarnain Cyrus the Great mengepung kota Sardis. 14 hari kemudian, pasukan Persia berhasil menembus benteng Sardis. Selanjutnya mereka menaklukkan ibu kota Sardis. Akhirnya kerajaan Persia Media berhasil mengalahkan agresor kerajaan Lydia. Dan pada tahun itu juga, pasukan Persia berhasil menangkap penjahat perang Raja Croesus dari Lydia. Selanjutnya kisah Croesus menjadi kontroversial. Bahkan kisahnya saling bertentangan. Di satu sisi, menurut Herodotus, pada tahun 530 sebelum Masehi, dia masih hidup dan menjadi penasehat Raja Cyrus. Namun di sisi lainnya, menurut catatan Titus Livius dan kronik Nabonidus, dia telah meninggal atau terbunuh pada tahun 547 sebelum Masehi. Dan seorang sejarawan mengklaim dia melanjutkan kehidupan mitologis di negeri Hiperborea. Catatan Titus Livius. Sejarawan Romawi Titus Livius yang lahir pada tahun 59 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 17 Masehi. Dia menyatakan bahwa Raja Croesus pasti telah tewas pada tahun 547 sebelum Masehi karena bunuh diri atau dibunuh oleh pasukan Cyrus the Great. Begitu pula dengan pendapat dari para sejarawan klasik lainnya. Mereka menyatakan bahwa sementara Herodotus mengklaim bahwa Croesus selamat dari penaklukan Persia atas Lydia, faktanya adalah bahwa di tempat lain dia menghilang dari sejarah. Dan kemungkinan besar dia meninggal karena mempertahankan kerajaannya atau bunuh diri. Kronik Nabonidus. Kronik Nabonidus juga dikenal sebagai ABC 7 atau dokumen ke-7 dalam kronik Assyria dan Babilonia karya Aka Grayson pada tahun 1975 Masehi. Teks itu menyebutkan Cyrus the Great beberapa kali. Pertama, ada referensi tentang penggulingan Raja Astyages dari Media pada tahun ke-6 Raja Nabonidus dari Neo-Babilonia, yaitu tahun 550 sebelum Masehi. Kedua, ada sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 Raja Nabonidus dari Neo-Babilonia, yaitu tahun 547 sebelum Masehi. Kisahnya sebagai berikut. Pada bulan Nisanu, Cyrus Raja Persia memanggil pasukannya dan menyeberangi sungai Tigris di utara kota Arbela. Di bulan Ajaru dia berbaris melawan negara Lydia. Lalu ia membunuh rajanya, mengambil harta miliknya, menempatkan garnisonnya sendiri di sana. Setelah itu, garnisonnya serta Raja Lydia yang baru tetap tinggal di sana. Mitologi Hiperborean. Sedangkan penyair lira dari Yunani kuno, Bakhilides, yang lahir pada tahun 516 dan wafat pada tahun 451 sebelum Masehi, berpandangan bahwa Croesus diselamatkan oleh dewa Apollo, dan dia sekarang tinggal di antara Hiperborean di ujung utara bumi. Kita tentu tidak mempercayai mitos tersebut. Namun, secara implisit, pernyataan itu menegaskan bahwa setelah tahun 547 sebelum Masehi, Raja Croesus tidak ada di dunia nyata. Oleh karena itu, dia tidak pernah menjadi penasihat Cyrus. Bahkan, tidak ada catatan yang menegaskan bahwa dia masih hidup pada tahun 530 sebelum Masehi. Testis unus, testis nullus. Artinya, satu saksi bukan saksi. Lebih tepatnya, satu saksi sejarah yang berasal dari manusia biasa yang tidak maksum, bukan saksi sejarah. Oleh karena itu, secara ilmiah, narasi tunggal Herodotus di atas harus ditolak. Terlebih, narasi tersebut bertentangan dengan 3 narasi dari sejarawan lainnya. Epilog. Peristiwa kematian Raja Zulkarnain Kores yang Agung ada beragam versi.
Bahkan Herodotus sendiri mengakuinya. Dan dari banyak versi itu, dia mengambil salah satu versi yang dipandang dapat dipercaya. Dengan melakukan analisis matan atau isi kisahnya, kita dapat menilai kualitas narasi Herodotus tentang akhir hayat Cyrus the Great. Tindakan pertama yang kami lakukan ialah pengujian narasi Herodotus tersebut dengan fakta Croesus. Rupa-rupanya Herodotus membangun imajinasi sastra historisnya. Dia menyatakan secara subjektif bahwa Croesus masih hidup pada tahun 530 sebelum Masehi. Bahkan dia dianggap sebagai penasihat Cyrus the Great. Dia menyarankan agar pasukan Persia menyerang pasukan Ratu Tomiris di negeri Massagetha sendiri. Namun, berdasarkan kronik Nabonidus dan catatan Titus Livius, Croesus telah meninggal pada tahun 547 sebelum Masehi. Dan secara implisit, penyair Yunani kuno Bakhilides sebenarnya mengakui kematian Raja Croesus beberapa saat pasca kehancuran kerajaan Lydia. Namun dia cenderung menutup-nutupi atas kematian Raja Croesus. Oleh karena itu, dia bersedia membangun mitos. Dia berimajinasi bahwa Dewa Apollo telah menyelamatkan Croesus. Dan kemudian dia tinggal di Hyperborea, negeri di ujung utara bumi. Dengan demikian, kisah fiksi Herodotus atas terbunuhnya Cyrus the Great oleh pasukan barbar Massagetha tidak sesuai dengan fakta sejarah. Narasinya sangat lemah dan tidak akurat. Oleh karena itu, sangat rasional jika kami tidak mempercayai narasi tersebut. Namun sayangnya, sebagian besar sejarawan modern lebih percaya kepada narasi fiksi Herodotus. Lalu, Anda percaya dengan narasi yang mana? Silahkan tulis pilihannya di kolom komentar. Sekian. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.